Selamat pagi, perkenalkan nama saya Medikta Natalia Putri Mamangkei dari kelas 10 Kompetensi Keahlian UPW Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi dokumen-dokumen kantor. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari dokumen. Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dijadikan sebagai alat bukti. Dokumen juga memiliki kegiatan berupa mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan. Berikut jenis-jenis dokumen berdasarkan kepentingan atau pemakainya. Jenis-jenis dokumen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintah. Contoh dokumen pribadi seperti KTP. Kedua, contoh dokumen sejarah seperti naskah proklamasi dan naskah Sumpah Pemuda. Ketiga, contoh dokumen pemerintah seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Keputusan Presiden. Terakhir, contoh dokumen niaga seperti kwitansi atau surat perdagangan lainnya. Yang kedua, jenis-jenis berdasarkan bentuk fisiknya. Pertama, dokumen literal. Biasanya, dokumen ini dapat dicetak, ditulis, digambar, ataupun direkam, seperti buku dan koran. Kedua, dokumen korporal adalah dokumen yang berbentuk sejarah seperti benda-benda seni ataupun kuno. Ketiga, dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat menyurat atau arsip. Keempat, dokumen yang ditinjau dari fungsinya. Pertama, dokumen dinamis dibedakan atas dokumen aktif, dokumen semi-aktif, dan dokumen inaktif. Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelesaian pekerjaan. Sedangkan dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Berikutnya, dokumen ditinjau dari segi nilai dan kegunaannya. Nilai dibagi menjadi 4. Nilai penerangan, nilai perdagangan, nilai yuridis, dan nilai historis. Ikut penjelasannya. Nilai penerangan biasanya surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi. Kedua, nilai perdagangan. Surat adalah surat yang biasanya digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli. Tiga, nilai yuridis adalah surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti secara hukum di muka pengadilan. Terakhir, nilai historis adalah surat yang digunakan sebagai alat bukti yang pernah terjadi pada masa lalu. Yang kelima, ditinjau dari segi penelitian. Dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Contohnya, paten penelitian, laporan, disertasi, dan lain-lain. Kedua, dokumen sekunder adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur primer. Contoh, bibliografi. Ketiga, dokumen tertier adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur sekunder. Contohnya, buku teks, buku panduan literatur, dan bibliografi dari bibliografi. Yang terakhir, dokumen-dokumen kantor memiliki ruang lingkup dokumentasi. A. Dokumentasi literer adalah dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan, yaitu dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya. D. Dokumentasi korporil. Dokumentasi korporil meliputi bidang permuseuman. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno.
C. Dokumentasi privat. Dokumentasi privat meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip-arsip, atau surat menyurat lainnya yang berguna dan disimpan menurut sistem. Berikut telah saya presentasikan hasil dokumen-dokumen kantor. Dari saya, Medika Natalia Putri Mamangkai, kelas 10, kompetensi keahlian UPW Usaha Perjalanan Wisata. Saya akan tutup hasil presentasi saya. Saya ucapkan sekian, terima kasih, selamat pagi.